Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, semangat pagi anak-anak kelas 10. Hari ini mata pelajaran PPKN kita akan belajar materi tentang ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Oleh karenanya, silakan untuk dipelajari video pembelajaran ini sampai dengan selesai. Anak-anak, minggu kemarin kita sudah belajar materi tentang ancaman terhadap integrasi nasional yang mana terdiri dari ancaman di bidang militer dan non militer. Nah, untuk pertemuan minggu ini kita akan bahas lebih lanjut bagaimana bentuk ancaman di berbagai bidang baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Anak-anak, adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan pada materi ini, setelah kalian mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai yang membentuk kesadaran atas ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Terus kemudian yang kedua adalah dapat bersikap responsif proaktif atas ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Anak-anak, kita perlu ingat kembali bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat luas terbentang dari Sabang sampai Merauke dengan banyaknya sekali keberagaman. Nah, dari banyaknya keberagaman tersebut tentunya akan menimbulkan atau dapat memicu konflik yang terjadi di masyarakat. Yang tentunya hal tersebut dapat menghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam hal ini berarti terkait dengan integrasi nasional kita. Dari hal tersebut maka akan yang timbul yang dinamakan dengan ancaman karena hal tersebut menjadi pemicu konflik yang terjadi. Kita ingat kembali bahwa ancaman merupakan sebuah usaha atau kegiatan baik dari dalam maupun dari luar negeri yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan negara keutuhan wilayah negara dan juga keselamatan segenap bangsa. Anak-anak, yang pertama yang akan kita bahas adalah ancaman di bidang ideologi. Indonesia kita tahu bahwa sangat sekali menolak paham komunis terus kemudian akan tetapi hal tersebut mungkin masih ada pengaruhnya di Indonesia tetapi dalam bentuk pengaruh lain, misalkan seperti liberalisme atau kebebasan yang menekankan pada kebebasan individu Apa saja ancaman di bidang ideologi? Yang pertama adalah selain paham komunis yang lain adalah seperti adanya pergaulan bebas yang saat ini masih sering terjadi remaja terus kemudian karena pergaulan tidak bisa istilahnya membentengi diri sehingga terjadi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pergaulan bebas. Yang kedua adalah gaya hidup mewah atau glamour. Itu masih sering terjadi pada masyarakat Indonesia. Nah, itulah ancaman-ancaman yang dapat muncul di kehidupan saat ini di bidang ideologi Terus kemudian yang kedua adalah ancaman di bidang politik. Ini dapat bersumber dari dalam maupun dari luar negeri bentuknya apa? Kalau misalkan dari luar negeri itu seperti tekanan politik terhadap Indonesia. Misalkan seperti pemerintahan presiden misalkan Amerika Serikat Donald Trump yang kebijakan politik luar negerinya yang justru dapat membatasi termasuk juga berpengaruh terhadap pemerintahan Indonesia pada masa pemerintahannya. Terus yang kedua adalah dari dalam negeri. Misalkan seperti apa
pengerahan massa ya untuk menumbangkan pemerintahan ya. Misalkan kalau di Indonesia ya kita tahu bahwa setelah masa Orde Baru ya, terus kemudian akibat tekanan dari masyarakat sehingga ya sebelum reformasi berakhir ya sampai dengan tumbangnya dulu Presiden Soeharto ya akibat dari tekanan ya dari masyarakat Indonesia yang menginginkan Presiden Soeharto pada waktu itu ya mundur dari jabatannya. Itu juga salah satu bentuk tekanan ya atau kekuatan dari masyarakat melalui pengerahan massa sehingga menumbangkan ya rezim atau pemerintahan yang berkuasa. Yang selanjutnya adalah ancaman di bidang ekonomi. Bentuknya apa ya? Ancaman di bidang ekonomi ini terjadinya itu akibat adanya pengaruh dari globalisasi terhadap perekonomian ya. Tapi perlu diingat bahwa globalisasi ini dia tidak melihat ya batasan misalkan wilayah negara A dengan negara B, tidak seperti itu, tapi menjangkau semua negara-negara yang ada di dunia. Yang pertama apa? Ya, perdagangan bebas. Ini masih sering terjadi ya, karena terbuka ya, perdagangan bebas itu diperbolehkan ya otomatis negara-negara yang ada di dunia ini bersaing ya terkait dengan produk-produk yang dijual belikan ya termasuk ke Indonesia seperti itu. Terus kemudian yang selanjutnya adalah dominasi asing ya. Kita sangat banyak sekali menemukan berbagai macam bentuk produk yang berasal dari luar negeri dan itu banyak sekali di Indonesia ya. Yang selanjutnya ada kesenjangan sosial ya. Karena terjadinya persaingan ekonomi ya, tapi di sisi lain juga dapat menimbulkan kesenjangan sosial antara masyarakat yang mungkin secara taraf ekonomi mumpuni ya, mungkin dengan masyarakat yang dikatakan kurang secara perekonomian sehingga terjadinya kesenjangan sosial ya. Yang selanjutnya ancaman di bidang sosial budaya ya. Ancaman di bidang sosial budaya ini dapat berasal dari dalam maupun luar negeri ya. Dari dalam negeri misalkan seperti apa ya, kemiskinan ya, kebodohan, terus kemudian keterbelakangan ya. Adapun dari dalam negeri seperti apa? Gaya hidup yang konsumtif ya, hedonisme ya atau individualisme dan westernisasi ya. Gaya hidup yang kemewah-mewahan ya, terus kemudian sikap yang selalu menyendiri ya, tidak membutuhkan orang lain, dan juga gaya hidup yang kebarat-baratan dengan menggunakan produk-produk yang berasal dari luar negeri, itu merupakan salah satu bentuk ancaman di bidang sosial budaya ya. Terus kemudian ketertinggalannya seperti masih banyaknya masyarakat miskin yang ada di Indonesia, terus kemudian secara pendidikan masih kurang, itu juga menjadi salah satu bentuk ancaman di bidang sosial budaya. Selanjutnya, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ini menjadi sangat penting ya, karena ini merupakan usaha yang dapat kita lakukan karena pertahanan keamanan ya bukan merupakan tugas utama ya dari TNI dan Polri saja, tetapi juga kita sebagai masyarakat Indonesia harus turut andil ya dalam menciptakan menjaga ya pertahanan dan keamanan negara ya. Yang pertama seperti apa ya ancamannya? Pemberontakan, yaitu masih sering terjadi ya. Terus kemudian selain itu apa? Misalkan terorisme ya. Keamanan teritorial ya, misalkan klaim terhadap wilayah A ya oleh negara B misalkan seperti itu. Nah, itu masih sering terjadi ya. Itu berbagai macam jenis bentuk ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Anak-anak, itu dia penjelasan materi terkait dengan ancaman ya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Perlu kita sadari bersama bahwa bentuk-bentuk ancaman tersebut ya harus kita minimalisir sehingga
dapat ditanggulangi ya. Sebagai masyarakat Indonesia harus turut serta aktif ya berpartisipasi dalam upaya untuk menjaga ya keutuhan NKRI. Anak-anak, itu saja untuk pertemuan hari ini. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat dan tentunya untuk dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.